Nggak perlu RJ kalau kayak begini, Pak. Gimana kita mengizinkan kembali? Nanti bisa diperas lagi ini. Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Saya menyesalkan, di sini ada yang namanya Mulyanto. Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan hanya soal kasihan-kasihan. Ya, rekan-rekan sekalian, ini kita hari ini benar-benar dalam situasi memprihatinkan. Ya, di tengah tuntutan masyarakat, reformasi kepolisian, reformasi kejaksaan, reformasi pengadilan, kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa yang menimpa Pak Honggi ini. Sebenarnya ini kita kasat mata, Pak. Kasat mata bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman, Kajari Sleman itu bermasalah. Ini publik marah, Pak. Kami juga marah, gitu. Sulit sekali, Pak, situasinya, Pak. Kita ini mitra, Pak. Bagus mitra, bagus kami. Mitra jelek, kami ikut jelek, gitu kan. Penyusunan KUHP dan lain sebagainya, kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian. Tapi praktek seperti ini ya membuat kami kecewa. Kita sudah tahu dari media dan gampang mencernanya. Jadi nanti saya, ya bapak-bapak sudah bawa ini. Tapi saya ingatkan, Pak, nggak usah lagi ngomong apa normatif. Kita ngomong ya yang substansi dan kedepankan hati nurani, Pak. Saya pagi tadi Pak Kajari, saya berkomunikasi dengan Pak Jampitsus. Ya, kalau ini saya yang ngomong Ketua Komisi 3 di ruang resmi Komisi 3, saya nggak mungkin bohong. Saya katakan gimana solusinya, Pak? Solusinya RJ. Tapi ada keluarga korban, keluarga si penjamret ini, kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Ini orang sudah kebalik-balik logikanya, Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada apa namanya maling, nggak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka. Jadi saya ngomong dengan Pak Jampidum. Pak. Udah, Pak, saya bilang KUHP baru ada solusinya. 65 huruf M jelas. Bisa dihentikan demi hukum. Nggak perlu RJ kalau kayak begini, Pak. Gimana kita mengizinkan kembali? Nanti bisa diperas lagi ini. Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Saya menyesalkan, di sini ada yang namanya Mulyanto. Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan hanya soal kasihan-kasihan. Saudara harusnya pahami betul. Di KUHP baru pasal 53 ya, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Kita seharusnya nggak perlu rapat kayak begini, tapi apa caranya kami kalau nggak selain dengan memanggil seperti ini ya. Oke, mungkin itu dari saya. Saya minta penjelasan masing-masing nanti dari Pak Honggi dan kuasa hukumnya, lalu dari Polres, dari Kajari, dan baru pendalaman dari rekan-rekan. Kami persilakan. Silakan, Pak. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal. Oke, yang sebetulnya harus ngomong nih Pak Honggi ini. Ya tenang aja ngomong apa adanya. Ya. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, setelah mendengar masukan dari masyarakat, ya, kemudian kami juga tadi sudah mendengar dari pihak Pak Honggi lewat kuasa hukumnya.
kemudian dari Polres Sleman, Polresta Sleman dan Pak Kajati Sleman, kita menemui fakta yang amat jelas bahwa terhadap Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 ya yang mengatur huruf M ya yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jadi saya pagi-pagi alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan abang saya Pak Jampidum, Bapak Asep ya kan. Beliau juga setuju tadi pagi terhadap peristiwa ini untuk dihentikan penuntutannya, dihentikan perkara ini. Ya, jelas ya Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut. Ya, secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya, lalu ke Jaksa Agung, ke Pak Kapolri juga untuk ditindaklanjuti. Mungkin itu Pak Hogi ada yang ingin disampaikan bersama Ibu, silakan. Majuan dikit Ibu Bapak. Majuan dikit Ibu Bapak. Ibu maju. Ya. Alhamdulillah saya Kesimpulan. ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah, matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Ya, jadi teman-teman ini nggak apa-apa. Saya tadi juga sampai saya besarkan semangat Pak Kapolres dan Pak Kajari, ini KUHP baru ya. KUHP baru ini kan banyak hal-hal baru yang bisa menjadi solusi terhadap masalah ini. Ya, mungkin belum terlalu dipahami ya, dan ini menjadi pembelajaran ya. Ini tadi Bu, nah, ini surat dari kita tadi. Sudah simpulannya tadi. Nah. Oke ya, teman-teman ya. Ada lagi mau tanya Pak Adis Kadir apa? Sudah selesai, aman. Lanjut. Dengan kepemimpinan pengganti Mbak Sarika seperti apa nantinya? Apakah nanti akan tetap perempuan unsur keterwakilan? Ya, saya nggak tahu itu domainnya Partai Golkar, Bos. Ya, domainnya Partai Golkar. Ya. Pak Habib, ini satu lagi ini kan terbaru ada soal yang pedagang gabus itu, Bang. Ini kan juga ramai di media sosial itu. Kalau dari Komisi 3 sendiri itu seperti apa, Bang? Ya, saya sedang cermati ya, dan kita nanti. Jadi gini, nggak semua masalah kita harus selesaikan di RDPU. Ada juga yang bisa baik pun aja ya. Insya Allah saya setelah kita pelajari sore ini, saya akan hubungi kepolisian dan kejaksaan terkait lah ya. Yang jelas kita tidak ingin ya ada warga negara diperlakukan tidak adil. Oke? Yuk. Makasih ya. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.